Selamat pagi anak-anak kami, semoga tetap dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita melanjutkan materi kita, yaitu tema 2, subtema 3, memelihara organ kesehatan manusia. Itulah subtema kita pada 1 minggu ke depan. Oke, anak-anak kami yang sedang belajar di rumah, yang sedang belajar daring, ya, kita akan berfokus pada 5 materi kita. Yang pertama adalah cara memelihara organ pernapasan. Yang kedua, unsur-unsur yang terdapat pada cerita bergambar. Yang ketiga adalah unsur-unsur pendukung dalam sebuah pementasan tari. Yang keempat, usaha yang dikelola secara kelompok dan perorangan. Berikut contoh-contohnya ya. Yang kelima adalah teknik pewarnaan yang digunakan dalam membuat sebuah gambar ilustrasi. Nah, jadi kelima materi ini akan kita bahas dalam materi kita 1 minggu ke depan. Untuk anak-anak kami sekalian, dalam pembelajaran hari kali ini, Bapak akan menugaskan anak-anak untuk membuat sebuah video yang menjelaskan tentang kelima materi ini. Kelima materi ini akan Bapak bagi nanti menjadi beberapa bagian yang kemudian dibuat dalam bentuk video pembelajaran. Selamat membuat video. Selamat siang, saya akan memberitahu cara memelihara organ pernapasan. 1. Makan makanan sehat. Dengan makan makanan sehat, kekebalan tubuh kita akan menjadi lebih kuat. 2. Tidur malam yang cukup. Saat tidur, tubuh memulihkan kinerja semua organ tubuh. 3. Menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat akan menciptakan kualitas udara yang baik untuk kesehatan organ pernapasan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risti. Di sini saya akan menjelaskan cara memelihara organ pernapasan. Rajin membersihkan diri dan menjaga anggota tubuh kita harus dilakukan agar tubuh tetap sehat. Salah satunya yaitu memelihara anggota tubuh. Berikut ini adalah contoh memelihara anggota tubuh. 1. Makan makanan yang sehat. Dengan makan makanan sehat, kekebalan tubuh kita akan kuat. 2. Tidur malam yang cukup. Saat tidur, tubuh memulihkan kinerja anggota tubuh. 3. Menjaga kesehatan dan lingkungan bersih. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat menciptakan kualitas udara yang baik untuk organ pernapasan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Teman, perkenalkan saya Sophia Aurelia. Di sini saya akan membahas tentang cara memelihara organ pernapasan. 1. Makan makanan yang bergizi. Dengan makan makanan yang bergizi, maka daya tahan tubuh akan tinggi sehingga tidak mudah terjangkit oleh virus dan berbagai macam penyakit. 2. Rajin berolahraga. Pada saat kita berolahraga, dapat melancarkan organ pernapasan kita sehingga dapat berjalan dengan baik. 3. Beristirahat dengan cukup. Dengan beristirahat dengan cukup, dapat membuat kita tidak mudah kecapean, sehingga badan kita akan segar dan sehat. 4. Tidak merokok. Rokok mengandung racun yang berbahaya bagi tubuh. Racun pertama pada rokok ialah 1. Tar, 2. Nikotin, 3. Karbon monoksida. 5. Tidak menghirup asap rokok. Meskipun kita tidak merokok, tapi kita sering menghirup asap rokok, makin tinggi pula resiko pernapasan yang kita alami. 7.
menghirup udara yang bersih dan tidak tercemar. Dengan menghirup udara bersih dan tidak tercemar dapat memulihkan pernapasan kita, sehingga pernapasan yang baik untuk dihirup oksigennya. Udara yang tidak tercemar merupakan udara yang bersih. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah. Menjelaskan cara memelihara organ pernapasan. Mengingat begitu rawatnya organ pernapasan pada tubuh kita, maka dari itu kita harus rajin memelihara organ-organ pernapasan dari tubuh kita agar terhindar dari berbagai penyakit. Contoh usaha untuk memelihara organ pernapasan antara lain: 1. Makan makanan bergizi. Dengan makan makanan bergizi, maka daya tahan tubuh kita akan meningkat sehingga tidak terjangkit virus yang menyebabkan penyakit pernapasan. 2. Olahraga teratur. Beberapa olahraga dapat menghindarkan dari penyakit pernapasan, yaitu berenang dari pagi dan senam. 3. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dapat menghindarkan dari kelelahan sehingga tubuh kita akan menjadi segar dan bugar. Tidak merokok. Rokok mengandung racun yang berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok tar, nikotin, dan karbon monoksida. 5. Menghindari orang yang merokok. Semakin sering menghirup asap rokok, semakin tinggi pula risiko yang dialami. 6. Menghirup udara segar atau udara yang tidak tercemar. Udara yang tercemar dapat berasal dari asap kendaraan, debu, dan bau yang tidak sedap yang berasal dari sampah, limbah industri, dan kotoran hewan. Bye. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Dialog tokoh atau narasi ditampilkan dengan menggunakan balon kata. Contoh yang sering kita lihat adalah komik. Ada beberapa unsur yang terdapat pada cerita bergambar, yaitu 1. Panel atau kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Kedua, narasi atau dialog yang berisi keterangan latar tempat, waktu, dan situasi. Ketiga, parit atau ruang di antara panel. Keempat, balon kata sebagai tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Kelima, ilustrasi atau gambar untuk memperjelas cerita. Contoh cerita yang bergambar yang akan saya jelaskan terdiri dari 4 panel, yang terjadi di luar ruang kelas dan di dalam ruang UKS di sekolah. Kejadiannya waktu jam istirahat. Ilustrasi pada gambar diperankan oleh Lani, Nina, dan Ibu Guru. Gambar itu menceritakan Lani yang sedang terjatuh dibantu oleh Nina yang sedang berada di dekat Lani di luar ruang kelas saat jam istirahat. Nina segera membantu Lani berdiri dan langsung membawa Lani ke ruang UKS karena di bagian lutut Lani terdapat luka. Saat tiba di ruang UKS, Ibu Guru langsung membantu mengobati luka Lani. Lani bersyukur dengan cara berterima kasih kepada Nina dan Ibu Guru. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ada beberapa unsur yang terdapat pada cerita bergambar, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Panel, kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. 2. Narasi, yang berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. 3. Parit, ruang di antara panel. 4. Balon kata, tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. 5. Ilustrasi, gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Selamat siang, Pak.
Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Unsur-unsur tari ada 5. Yang pertama adalah gerak tari. Gerak tari merupakan unsur pokok dari sebuah tarian. Gerak tari biasanya merupakan gerak yang telah ditata seindah mungkin. 2. Properti. Properti yaitu semua peralatan yang digunakan dalam pementasan tari. Properti tari digunakan untuk memberikan keindahan dalam sebuah tarian, sehingga sebuah tarian akan terlihat lebih sempurna. 3. Musik pengiring. Musik pengiring yaitu musik yang membantu tarian menjadi lebih teratur dan indah. Musik yang dinamis akan membantu penonton memperoleh pesan dari sebuah tarian. 4. Kostum. Kostum berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari, sehingga peranan-peranan dalam tarian terlihat lebih jelas. 5. Tata panggung. Tata panggung berfungsi untuk menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari. Sekian penjelasan saya tentang unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miss Lorena Manurung. Di sini saya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tari dan unsur-unsur pendukungnya. Tari merupakan ekspresi manusia yang diungkapkan melalui gerakan yang indah. Agar gerakan dalam suatu tarian terlihat lebih indah, maka diperlukan unsur-unsur pendukung, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah gerak tari. Gerak tari merupakan unsur pokok dari sebuah tarian. Gerak sebuah tarian biasanya adalah gerak yang sudah ditata seindah mungkin. Yang kedua adalah properti. Properti adalah semua peralatan yang digunakan dalam pementasan tari. Properti digunakan untuk memberikan keindahan sehingga sebuah tarian akan lebih sempurna. Yang ketiga adalah musik pengiring. Musik pengiring adalah musik yang membantu gerakan tarian menjadi lebih teratur dan lebih indah. Musik yang dinamis dapat membuat penonton lebih mudah memperoleh pesan suatu tarian. Yang keempat adalah kostum. Kostum berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari sehingga peranan-peranan dalam tarian menjadi lebih jelas. Yang terakhir adalah tata panggung. Tata panggung berfungsi untuk memberikan suasana yang terkait dengan konsep tari. Terima kasih teman-teman. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Mayul Azhara Harahap, kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Unsur-unsur pendukung antara lain seperti berikut. A. Gerak tari merupakan unsur pokok dari sebuah tarian. Gerak sebuah tarian biasanya merupakan gerak yang sudah ditata seindah mungkin. B. Properti, yaitu semua peralatan yang digunakan dalam pementasan tari. Properti tari digunakan untuk memberikan keindahan sehingga sebuah tarian akan lebih sempurna. C. Musik pengiring, yaitu musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan indah. Musik yang dinamis dapat membuat penonton lebih mudah memperoleh pesan suatu tarian. D. Kostum berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari, sehingga peranan-peranan dalam satu tarian menjadi lebih jelas. E. Tata panggung berfungsi untuk membantu
Terima kasih. Teruskan unsur-unsur dalam tarian. Ada beberapa unsur-unsur pendukung dalam tarian antara lain, yaitu gerak tari, properti, musik pengiring, kostum, tata panggung. Gerak tari merupakan unsur pokok dari sebuah tarian. Properti merupakan peralatan yang digunakan dalam tarian. Musik pengiring merupakan musik yang membantu dalam gerak tari agar lebih indah dan teratur. Kostum membantu dalam tari untuk mendukung tema dan isi tari. Tata panggung berfungsi menciptakan suasana lebih indah dalam tari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Habib Rahman. Saya dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis usaha perorangan dan berkelompok. 1. Usaha perorangan. Seorang pengusaha perorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Contoh usaha perorangan adalah toko, bengkel, atau warung. 2. Firma. Perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Risiko kerugiannya ditanggung bersama. Terima kasih. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha perorangan. Seorang pengusaha perorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Contoh usaha perorangan adalah toko, bengkel, atau warung. Perseroan terbatas atau PT. Perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contohnya adalah PT Pembangun Jaya. Terima kasih. Teman, perkenalkan, nama saya Ranggas Mantobi. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis usaha. Usaha perorangan. Seorang pengusaha perorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Contoh usaha perorangan adalah toko, bengkel, dan warung. 2. Firma. Perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Risiko kerugian pun ditanggung bersama. Terima kasih.